Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya. Pada video kali ini saya akan membawakan materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya pada kerucut. Langsung saja. Kerucut memiliki unsur-unsur yang pertama adalah alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki panjang jari-jari atau sudah kita hafal ya dengan simbol R. Kemudian pada kerucut juga ada tinggi dengan simbol T. Kemudian terdapat juga garis pelukis atau dengan simbol S. Garis pelukis ini adalah sisi miring. Kalau kita gambarkan menggunakan segitiga, maka S ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, di mana tingginya tetap T, kemudian alas segitiganya berupa jari-jari, gitu ya. Begitu, sehingga ketika kita mencari nilai S, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan cara S sama dengan akar dari tinggi kuadrat ditambahkan dengan jari-jari kuadrat. Pada pembelajaran kerucut, kita akan membahas mengenai volume dan luas permukaan kerucut. Untuk mencari volume kerucut, kita menggunakan luas alas dikalikan tinggi. Akan tetapi, karena kerucut memiliki titik puncak, maka perlu kita tambahkan 1/3 di depannya. Sehingga untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 dikalikan luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan pi r kuadrat dikalikan tinggi. Kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut, kita menggunakan luas alas ditambahkan dengan luas selimut, di mana luas alasnya adalah pi r kuadrat. Sedangkan untuk luas selimutnya adalah pi dikalikan r dan dikalikan s, di mana s tadi adalah garis pelukis. Baik, dari rumus yang sudah kita tuliskan panjang ini masih bisa kita meringkasnya. Ada unsur PR, ada unsur PR, sehingga kita bisa menuliskan PR dikalikan, di sini kurang R1, maka kita tuliskan R, plus di sini yang belum dituliskan adalah S, maka kita tuliskan S. Sehingga dalam buku-buku pelajaran kita sehari-hari banyak kita temui mencari luas permukaan kerucut itu adalah PR dikalikan R ditambah S. Kemudian nilai pi yang sering digunakan adalah 22/7 atau 3,14, atau kita membacanya 3,14. Seringnya seperti itu, tetapi yang betul adalah 3,14. Contoh soal mengenai kerucut. Misalnya, sebuah kerucut memiliki jari-jari sebesar 30 cm dan memiliki garis pelukis 50 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Dari soal diketahui bahwa panjang jari-jari atau R adalah 30 cm. Kemudian garis pelukisnya atau S 50 cm. Dan yang ditanyakan adalah volume kerucut. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikalikan T. Akan tetapi tinggi kerucut belum diketahui. Oleh karena itu, kita mencari nilai tinggi dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat, atau
T sama dengan akar dari 2500 dikurangi 900, atau kita peroleh T sama dengan akar dari 1600. T diperoleh angka 40, satuannya mengikuti yaitu cm. Setelah T diketahui nilainya, maka kita langsung mencari volume, yaitu 1/3 dikalikan Pi dikalikan N kuadrat atau 30 kuadrat dikalikan T atau 40. Untuk nilai Pi nya kita gunakan angka 3,14 dikarenakan tidak ada unsur angka yang bisa dibagi dengan 7, sehingga 1/3 dikalikan 3,14 dikalikan 30 kuadrat atau 900 dikalikan dengan 40, maka akan diperoleh angka yang cukup besar. Bagaimana caranya? Kita sederhanakan 3 dengan 9 dapatnya 3. Kemudian hasil dari perkalian 3,14 dikalikan 300 dikalikan 40 adalah 37.680. Satuannya mengikuti yaitu cm kubik. Cukup mudah. Baik, untuk latihan soalnya. Latihan soal kerucut yang pertama. Sebuah kerucut mempunyai diameter alas 14 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Dari soal ini diketahui diameter alas yaitu 14 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan atau kita singkat dengan LP, luas permukaan kerucutnya. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan luas permukaan sama dengan Pi dikalikan R dikalikan R ditambah S. Kita memerlukan nilai S. Oleh karena itu kita menghitung nilai S terlebih dahulu menggunakan Pythagoras, yaitu S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat atau 7 kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat atau 24 kuadrat, diperoleh angka S akar dari 7 kuadrat itu 49 ditambah 24 kuadrat itu adalah 576, sehingga kita peroleh angka S sama dengan akar dari 49 ditambah 576 adalah 625, sehingga nilai S dapat kita tentukan sebesar 25. Setelah nilai S ditemukan, kita menghitung luas permukaan kerucut, yaitu Pi kita gunakan angka 22/7 dengan L atau setengah diameter 7 dan 7 ditambah dengan 25, atau kita bisa menyederhanakan 7 dengan 7 kemudian diperoleh angka 22 dikalikan angka 32, maka akan dihasilkan luas permukaan kerucutnya adalah 704. Satuannya mengikuti karena tidak ada perubahan satuan, sehingga satuannya kita tuliskan cm persegi. Demikian untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Latihan soal kerucut nomor 2. Diketahui volume kerucut 314 cm kubik. Jika jari-jari alas 5 cm, tentukan panjang garis pelukisnya. Dari soal nomor 2 ini diketahui volume kerucut yaitu 314 cm kubik dan jari-jari atau R-nya 5 cm. Dan yang ditanyakan adalah garis pelukis atau S-nya. Untuk menjawab soal ini, maka kita menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikalikan Pi R kuadrat T
untuk mencari nilai tinggi kerucut itu terlebih dahulu. Kita masukkan angkanya. Volumenya adalah 314, 1/3. Pi-nya kita menggunakan 3,14. Kemudian R-nya kita gunakan 5. 5 kuadrat adalah 25. Kemudian tingginya tetap T. Kemudian karena di sini ada pecahan 1/3, maka ruas kanan maupun ruas kiri kita kalikan 3, sehingga diperoleh 942 itu adalah 3,14 dikalikan 25T. Sehingga untuk mencari nilai T, 942 dibagi 3,14 dikalikan 25, sehingga tingginya ketemu 13. Sehingga tingginya ketemu 12. Setelah tinggi kerucut diketahui, barulah kita mencari nilai sisi pelukis atau sisi miring dari segitiga atau garis pelukis dari kerucut tersebut menggunakan Pitagoras. S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat atau 5 kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat atau 12 kuadrat. Maka diperoleh S sama dengan akar dari 25 ditambah dengan 144 atau S sama dengan akar dari 169. Maka nilai S atau garis pelukisnya adalah akar dari 169, yaitu 13. Masih sama, satuannya mengikuti sentimeter, karena pada soal ini tidak perlu mengubah satuan. Demikian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Latihan soal kerucut nomor 3. Sebuah topi berbentuk kerucut dengan tinggi 24 cm dan panjang garis pelukisnya 25 cm. Maka panjang diameter alas kerucut tersebut adalah, dari soal nomor 3 ini diketahui tinggi kerucut adalah 24 cm dan garis pelukisnya adalah 25 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah diameter alas kerucut. Untuk menjawab soal ini, kita cukup menggunakan Pitagoras, karena kita bikin ilustrasinya terlebih dahulu. Tinggi kerucut, kemudian sisi miring atau garis pelukisnya, dan ini adalah alas ketiga atau jari-jarinya. Kita masukkan angka ilustrasinya 24, kemudian jari-jari atau R, sedangkan sisi miringnya adalah 25. Kita menentukan nilai R terlebih dahulu dengan cara Pitagoras, yaitu R sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, sehingga R sama dengan akar dari 625 dikurangi 576, atau R akar dari 49, atau R sama dengan akar dari 49. Maka R nilainya adalah akar 49, yaitu 7. Tetapi yang ditanyakan adalah diameter. Diameter itu adalah 2 dikalikan jari-jari, sehingga diameternya adalah 2 dikalikan 7, maka diameternya adalah 14 cm. Latihan soal kerucut nomor 4. Seorang pemuda membuat cetakan tumpeng dari bahan aluminium. Cetakan berukuran jari-jari 20 cm dan tinggi 48 cm. Jika plat aluminium yang tersedia adalah 1 meter persegi, tentukan luas sisa aluminium yang tidak terpakai.
Dari soal ini diketahui yang pertama adalah jari-jari, yaitu 20 cm. Kemudian tinggi yang diinginkan oleh pembuat adalah 48 cm. Sedangkan luas plat yang tersedia yaitu 1 meter persegi. Dari soal ini sentimeter dan di sini meter, sehingga ada perubahan satuan yang harus diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah luas sisa plat. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus mencari luas selimut kerucut, yaitu dengan cara Pi dikalikan R dikalikan S. Akan tetapi S-nya belum diketahui atau garis pelukisnya belum diketahui. Oleh karena itu kita cari dulu nilai S. Dengan cara kita kuras lagi. S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat, yaitu 20 kuadrat, ditambah dengan tinggi kuadrat, yaitu 48 kuadrat. Setelah kita hitung, akan diperoleh nilai sisi miring dari segitiga Pythagoras yang berupa garis pelukis ini atau S, itu hasilnya adalah 52 cm. Setelah nilai S-nya ketemu, maka kita mencari luas selimut kerucut, yaitu 3,14 karena tidak ada unsur 7-nya, sehingga kita gunakan Pi 3,14 dikalikan R, yaitu dikalikan 20, dan dikalikan S, yaitu 52. Dan hasil perkalian ini menunjukkan angka 3265,6 cm persegi, atau ketika kita ubah satuannya menjadi meter persegi adalah 0,3265 meter persegi. Akan tetapi yang dicari bukan luas selimutnya, melainkan sisa plat yang digunakan. Sisa plat, yaitu 1 meter persegi dikurangi 0,3265 meter persegi, maka akan diperoleh hasilnya 0,6734 meter persegi. Latihan soal kerucut nomor 5. Seorang petani membuat 10 buah caping atau topi untuk pak tani dengan ukuran diameter 48 cm dan tinggi 18 cm menggunakan anyaman bambu. Hitunglah berapa banyak luas anyaman bambu minimal yang harus disediakan. Dari soal ini diketahui diameter yang diinginkan adalah 48 cm dan tinggi yang diinginkan adalah 18 cm. Dan petani ini akan membuat 10 buah caping. Maka luas anyaman minimal yang diperlukan adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus luas selimut kerucut. Luas selimut yaitu Pi dikalikan R dikalikan S. Akan tetapi pada soal ini S-nya belum diketahui, maka kita menghitung dulu. S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat atau 24 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat. Maka S-nya atau garis pelukisnya akan diperoleh angka 30 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Pi gunakan 3,14 karena baik R maupun S-nya tidak ada unsur angka 7-nya, sehingga kita gunakan 3,14. R-nya adalah 24 dan S-nya 30. Karena petani akan membuat 10 buah, maka langsung saja kita kalikan dengan 10. Maka hasil perkalian dari 3,14 dikalikan 24 dikalikan 30 dan dikalikan 10 adalah
22.608 cm persegi, atau kalau satuannya kita ubah menjadi meter persegi maka menjadi 2,2608 meter persegi. Demikian pengerjaan soal nomor 5. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, kemudian share juga video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.